Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا حضرة شيخ الأولياء عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة شيخ إبراهيم معروف بن عباد النفزي الرمدي رحمه الله ثم إلى حضرة شيخ أحمد بن Muhammad bin Abdul Karim ibni Abdullah As-Sakandari rahimahullah sumila khadat syekhina Mukhtar Syafa'at Abdul Ghaffar Al-Balaghi wa ila jami'i masyayikhina Al-Balaghi sumila khadat syekhina Mudakir wa syekhina Abdul Majid wa syekhina Syukri wa syekhina Waqul wa ila hadrat syekhina Nashruddin Qadir wa syekhina Mabruk wa syekhina Mahmud wa syekhina Syuhud Al-Tubai sumila khadat syekhina Bil Fadl ولا خضر شيخنا عبد الوفاق شيخنا ولا خضر شيخنا عبد الوحيد سليمان الجداني شيخنا مشرف وإلى خضر شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأمتنا بأسراره. Shafifah 40 hikmah yang ke-48 insyaallah. La tatrukid dzikra li'atami khudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdatin wa min dzikri ma'a wujudi yaqdatin ila dzikri ma'a wujudi khudurin wa min dzikrin ma'a wujudi khudurin ila dzikri ma'a wujudi ghibatin amma siwal madhkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu maqalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita artikan dulu. La tatruk ojo ninggal sira ayyuhal muridu eling-eling murid ora ninggal ojo ninggal adzikra ing zikir bal lazimhu ya balik netepono sira ing zikir wadawim lanang-langgengno sira alaihi ing atase zikir fa innahu mongko sak temene zikir iku aqrabut turuki luweh parek-pareke dalan ila Allah taala maring Allah taala wa alamatun lan dadi tetenger ala wujudi wilayatihi ing atase wujude wilayahe Allah. Wilayah iki maksude
kewaliannya atau kekasihannya Allah. Wilayah itu sebuah dimensi di mana orang sudah pada posisi wali. Nah, posisinya disebut wilayah, orangnya disebut wali. Paman mongko tesapane wong iku fika den tulungi sapa man. Lidzikri maring dzikir faqat uktiya mongko temen-temen den paringi sapa man mansural wilayati ing den jembarake wilayah yang dijembarne. Fala tatruku mongko aja ninggal sira ing dzikir li adami khudurika krana ora anane hadire ati ira. Hudur iku atine sing dihudur hadir. Ai huduri qalbika tegese hadire ati ira ma'allahi serta ning Gusti Allah fihi ing dalam dzikir. Bi an kana kelawan gambare yen to ana apa dzikir apa qalbun iku mustaghilan ketungkul bil wasawis iklan pira-pira pengridu. Wasawis ki was-was. Was-wasnya sini ya pengridu, mengaruh biru, as-syaitaniya tukang bangsa setan, ridune setan, wal aghrad wal a'radulan pira-pira bondo donya, ad-dunyawiyah tukang bangsa donya, a'rad iki bondo harta. Li anna ghaflataka krana sak temene lali ira an wujud dzikrihi saking wujud dzikir ing Allah. Lali iki contone bi antatrukahu kelawan yen to ninggal sira ing dzikir iku asyaddu luweh banget min ghaflika sak tinimbang saking dzikir iku ing tinimbang saking lali ira al-hasilati kang hasil fi wujudi dzikrihi ing dalam wujude dzikir ing Allah. Li antar krana li anna tarka dzikri krana sak temene ninggal dzikir fihi ing dal iku tetep ing dalam tinggal dzikir budun utawi adoh anillahi andu saking Allah Ta'ala bil qalbi kelawan hati wal lisani lan lisan bi khilafi dzikri beda kelawan dzikir fa innaka mongko sak temene sira in iku in ba'udat in ba'utta lamun adoh sira anhu saking Allah bikol kibika kelawan hati ira fa anta mongko utawi sira iku qaribun par bilisanika kelawan lisan ira mongko piye fa alaika mongko netepono sira antadkura ngene fa alaika mongko iku wajib ing atase sira antadkura yen to utawi yen to ngeling sira to dzikir sira Allah Gusti Allah Ta'ala bihi kelawan lisan wa ing kana lan senajan ana apa qalbuka ati ira iku ghafilan lali kala dzikri ing dalam nalikane dzikir itu titik sih walaupun sih Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu digiring dari hikmah yang sebelumnya. Hikmah sebelumnya Syekh Atha As-Sakandari mengatakan husnul a'mali naja itu husnul akhwal kata ijubul husnul akhwal wa husnul akhwal minat tahaqquqi fi maqamatil insan itu makom sing sebelumnya kan husnul a'mal artinya amal-amal kebaikan sing bagus
husnul amal itu amal yang memang bersih, tidak ada bau-bau riak, sum'ah, takabur, tidak ada sama sekali. Dan tidak ada pula was-was setoniyah, keriduni setan dari berpaling kepada ingat Allah. Bisa jadi diingatkan akan duniawinya, kepentingannya, urusannya. Itu bersih. Amal yang bersih, yang murni, yang baik seperti ini, itu merupakan buah dari bagusnya ahwal. Ahwal itu sebuah suasana hati, keadaan hati yang sudah pada makomnya. Itu ahwal. Makanya sebuah makom, kedudukan atau peringkat dalam, tidak serta-merta orang bisa menduduki di makom tersebut selama ahwalnya belum benar-benar kokoh. Umpama wirid ya sudah, umpama zikir ya sudah bertahun-tahun dia berzikir, terus dijiwai dengan dihayati, direnungi dan ditafakuri hingga bertahun-tahun, sehingga menjadi ahwal. Istiqomahnya dijaga, keikhlasannya dijaga, khusyuknya dijaga, yaitu itu akhirnya menjadi ahwal. Dan ahwal itu nanti akan muncul dengan sendirinya pada gilirannya menjadi maqamal insan, maqamatil insan. Maka dia akan dengan sendirinya mendapatkan sebuah maqam maqamal insan, artinya ya dia menduduki posisi nilai-nilai agama yang di situ. Pamane di makom mukasabah meningkat kepada tajrid, tajrid sampai kepada makom mukasafah. Nah, pada neng itu terus pamane kayak neng di syariat, kemudian meningkat kepada torikot sampai kepada hakikat, kemudian makrifat. Kan begitu. Itu peringkat-peringkat yang memang harus dilalui, tapi tidak bisa kita atur dan kita target. Ada makom itu yang memang langsung terbuka ilham dari Allah, tapi ada kalanya yang dengan cara iktisab, diusahakan. Di antaranya dengan cara begitu, pikir-pikir. Nah, orang yang mendapatkan makom begitu, pamane dari zikir sing maune orang ngerti artinya blas, akhirnya dengan belajar, dengan tekun, istiqomah, dia sedikit bisa mengerti artinya, maksud tujuannya, kemudian menghayati, merenungkan dan seterusnya. Nah, itu peringkat-peringkat itu harus dilalui, sampai kepada makom insal. Makom insal ya makom dari sekian banyak makom yang ada di dunia ketasawufan. Nah, terus tadi terus disinggung dengan dalil bahwa semua itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa dzikir. Makanya makalah berikutnya adalah la tatruki dzikra. Ini barusan, janganlah engkau meninggalkan zikir kepada Allah. Zikir ini tentu dalam artian yang luas, dengan artian yang sempit, ya seperti kita zikir di masjid, atau ketika kita sholat, ketika kita memang lagi duduk menghadap kiblat untuk megang tasbih, atau zikir dalam artian yang luas. Zikir yang di luar itu semua, ketika kita sedang di lapangan, ketika kita sedang di kebun, ketika kita sedang di
di tempat-tempat kerja dan sebagainya. Nah, itu juga bisa melakukan zikir. Itu dalam artian yang luas. Zikir ini jangan ditinggalkan. Sesekali jangan meninggalkan zikir. Ini artinya seorang murid dituntut untuk mempunyai target zikir. Gak boleh kita polos hari-hari gak ada zikir, gak boleh. Itu bukan seorang murid, bukan seorang salik. Ya, podo karo wong biasa sing ora tau ngaji. Jadi kita juga harus punya target zikir itu. Entah itu yang subhanallahnya atau Allah akbarnya atau istighfarnya atau salawatnya atau la ilaha illallah, terserah mana yang diamalkan, yang penting ada ikut zikir, jangan ditinggal. Bahkan sampai sekarang di sini diketerangkan karena zikir itu adalah jalan yang paling dekat menuju Allah, cara yang paling efektif dalam menuju Allah. Bahkan zikir adalah merupakan pertanda, sebuah pengenal akan kewilayahan seseorang. Orang yang ceritane wong ikut diangkat dadi wali kok gak duwe zikir plus gak enak ceritane. Jadi mesti semuanya tetap melalui zikir. Melalui zikir. Segala kebaikan apa saja itu wong-wong yang sekarang jadi mulia, jadi ulama-ulama besar, itu juga dari zikir. Maksudnya harus punya amalan zikir. No. Barang siapa yang diberi pertolongan Allah untuk bisa melakukan zikir, maka sungguh ia telah diberi banyak keluasan wilayah. Soalnya memang tidak semua orang mendapatkan pertolongan Allah. Buktinya dari sekian banyak zikir-zikir yang ada, tidak semua orang bisa melakukan. Atau tidak semua orang yang ikut ngaji ini adalah gampang. Belum tentu semua mendapatkan pertolongan Allah. Padahal tahu juga zikirnya ini, mestinya tahu. Tapi kalau nggak dapat pertolongan Allah, sehingga ya kurang weruh ngono tok, nggak ngerti, nggak ngamalne. Jadi ngene, janganlah engkau meninggalkan zikir, karena zikir alasannya kaya ngono mau, hanya karena alasan ketidakkhusyuanmu. Janganlah kau tinggalkan zikir hanya beralasan karena tidak hadirnya hatimu bersama Allah dengan zikir itu. Zikir yang monoya menes puluhan tahun ora artine. Puluhan tahun dilakoni hari-hari segitu ora maksud tujuannya. Artinya ya raro. Jurane efeknya. Zikir bendina hidupnya begitu-begitu juga. Itu begitu ya semangat ibadahnya ngono-ngono ae. Umpama dengan alasan itu lalu kamu meninggalkan zikir, itu enggak boleh. Timbang gak khusyuk, timbang gak ikhlas, wis ora usah diamalne sekalian. Nah, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Karena apa? Karena gini, li'anna ghaflataka an wujudi dzikri iku asyaddu min ghaflatika. Karena dibanding zikirmu yang tidak khusyuk, gitu, jadi hadir, lalu diputus, ditinggal orang zikir. Orang zikir itu lebih bahaya atau lebih merugi dibanding dengan adanya zikir tapi enggak khusyuk. Ya zikir tapi enggak khusyuk, itu masih mending kerugiannya dibanding dengan tidak berzikir sama sekali. Lho ya. Niki berarti artinya piye? Wis saiki zikir ora khusyuk ya ora apa-apa, sing penting bentuk amaliyah iki dikerjakan.
Sholawat yang ngono, isone Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Ya wis apa maksudnya ya gak roh, pokoke itu sholawat. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap hari harus punya target kita. Wis gak ngerti maksudnya gak apa-apa, tapi yang penting satu sisi kita harus belajar, berusaha untuk bisa mengerti arti dan maksud tujuan. Pokoknya sampai bertahun-tahun ngono, ya dipertahankan. Karena apa? Ketiadaan zikir itu sebuah kerugian yang lebih besar dari adanya zikir itu sendiri. Nah, padane dhewe umpamane duwene klambi mung sitok, kowe gak wis rujar aja. Itu mending daripada enggak kelambenan blas. Ngono ta wi. Zikir yang ngono. Zikir tapi gak khusyuk, gak ikhlas, kadang ya sak geleme dhewe, istiqomah ya ora. Iku masih mending daripada sama sekali gak zikir. Karena tidak adanya zikir itu sama dengan membuat jarak dengan Allah lebih jauh lagi. Kalau nang gini alasannya bahaya iku, ngene lho ya. Umpama awakmu selama iki wis zikir tapi gak ikhlas, gak khusyuk, ati gak blas, gak krasa pah ning ati. Itu masih mending, minimal kowe jek luwih dekat dengan Allah melalui lisanmu. Nah ya. Artinya hatimu masih ora eling tapi lisanmu jek berubah-ubah, bergerak-gerak untuk berzikir, itu sudah petunjuk bahwa engkau dekat dengan Allah melalui ucapan lisan. Meskipun sementara hati ini gak eling atau fokus di Allah. Ngono. Iku sing dimaksud. Makanya ada sebuah keterangan insyaallah ya. Ketika kita mendengarkan sebuah entah itu makalah, entah itu bahkan hadis atau ayat yang menerangkan tentang fadilah-fadilah atau amalan apa saja, hendaknya kau amalkan itu semampunya. Meskipun umpamanya satu umur sekali saja, seumur sekali saja, minimal kita pernah melakukannya supaya nama kita ikut tercatat di dalam ahlinya zikir itu. Meskipun sebenarnya malaikat maca surat, wah lah ini seumur kok maca pisan, nggak masalah. Tinimbang sama sekali begitu diterangkan, setelah itu kitab ditutup plek wis. Nek ngamono kapan mbuh. Nah, itu berarti sama sekali tidak tercatat nama kita, nggak ada bagian. Nah, ini tak sampaikan sekalian. Baru-baru ini kan dijadwal dengan kitab Muraqiul Ubudiyah. Itu syarah kitab Bidayah. Di dalam muqaddimah kitab Bidayah dulu kita sudah pernah ngaji. Mbah Imam Ghazali nek wanti-wanti kita, gitu. Kowe leh ngaji ku niatmu apa le? Ditoto sik niate. Nek niatmu ngaji ku mung krana angga-anggaan para bolo-bolo, mentang-mentang iki jamaah kono ngajine dhuwur. Utawa supaya kowe oleh bondo donya, wong iku nek duwe ilmu ku dihormati wong, dimulyakne wong. Rono-rono dicuk-cium tangan. Utawa kowe pengen memang punya target untuk mendapatkan sebuah posisi di mata manusia. Sirene Mbah Imam Ghazali ning ngono ngendikane, maka kamu telah masuk pada perangkat tipuan setan. Setan malah ngekei suguhan ning kowe. Dikei hadis tentang utamane ilmu, dituik hadis tentang mulyane ulama. Barang siapa yang tidak bersedih dengan matinya ulama, maka dikhawatirkan nanti su'ul khotimah, macam-macam. Pokoknya seakan-akan ilmu itu kayak segone dhewe. Akan disuguhkan begitu terus tentang ilmu mulyane ilmu terus. Benar. Satu sisi di dalam hatinya ketika niat ngaji itu, ngaji cah sing penting ngaji, mbah kok jirene. Ada soal ngamalno koko, ngene. Lah kuwi kok wis masuk perangkat setan maneh. Ngono.
Begitu saya ingin mendengarkan seruan untuk mengamalkan sesuatu amalan. Neng atine iku kowe, iku ngukune sosial sahabat lu ke atas. Iku wis masuk perangkat setan. Setan akan melupakannya, memalingkannya dengan dawuh Kanjeng Nabi ngene. Man istada ilman lam yazdad bihi hudan falam yazdad minallahi illa budan. Kita dawuh Kanjeng Nabi insyaallah. Iku nak mukadimah kitab kok. Nek sampai nembesan kene ngene lho. Sapa wonge sing semakin tambah ilmune tidak semakin tambah hidayahe, maka dia akan semakin jauh jaraknya dengan Allah. Kayak gitu. Ingat itu. Jadi wong sing dikesengsem ning ilmu, ning utamane ilmu, ning purga niate ngono mau. Nek menurut dia wong iku sing penting berilmu, di mana-mana ilmu dimulyakne ngono. Nah, dia akan disuguhi dengan itu oleh Allah. Memang hadis banyak itu tentang utamanya ilmu. Hadisnya memang benar, tapi setan mengarahkan ke situ, gitu. Supaya dia hanya membanggakan keilmuannya tok, amalannya jangan benar. Dia lupa bahwa satu sisi Nabi juga bersabda, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun yang lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Satu sisi mau ya. Satu sisi hadis Nabi, barang siapa yang semakin tambah ilmunya, mergo bendina melok ngaji, bendina melok kan. Tapi enggak tambah amalannya, enggak tambah pengetahuannya tentang kesadaran itu. Maka tidak akan tambah jauh, tidak akan tambah kecuali tambah jauhnya dari Allah. Semakin tambah ilmu ini tambah aduh nih Gusti Allah. Itu hadis satu. Yang kedua, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Besok siksaan yang paling dahsyat yaitu siksaane wong alim yang tidak diberi manfaat ilmunya. Bilalah ilmunya akeh neng gak manfaat. Buru-buru kepada orang lain, manfaatnya awak dhewe wae ora. Ini makanya kalau soal tentang ilmu ya, kalau soal ilmu, khususnya ilmu agama ya, ternyata kita tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan tok, kepinteran tok. Ya, nek mau pengin golek ilmu keh pinter ngono buka Google, buka YouTube itu macam-macam oke. Ternyata faktor ilmu bisa manfaat tidak hanya karena itu, tidak hanya kecerdasan. Ya, bisa jadi Allah menghargai jerih payah itu. Oleh yang lesat bendina golek ilmu ning ngarepe guru. Ngene iki lah sing dihargai. Justru ini yang kadang membuat ilmu jadi manfaat. Atau mungkin ada faktor lain, karena piye-piye mau golek ilmu itu kudu nganggo tata krama adabiyah. Ya, di dalam kitab Ta'limul Ta'alim itu diterangkan dengan jelas bagaimana adabe guru ning adabe murid ning guru, adabe guru ning murid. Ya, itu diterangkan sampai panjang lebar. Nah, itu tidak bisa kita abaikan begitu saja nek ingin ilmu manfaat. Nah gitu. Jadi sekali lagi di sini piye-piye kita ngaji dituntut untuk mengamalkan. Zikirlah, harus punya zikir. Karena zikir itu ibarat cara kendaraan ya bahan bakar. Bahan bakar ya. Supaya ada bahan bakar itu melaku ya kudu enek zikir itu. Ya. Bahkan di sini diterangkan ya. Soalnya ini ya. Kita teruskan dulu. Asfa asa ayyarfa'aka min dzikri ma'a wujudil ghaflah anil maula ila dzikrin ma'a wujudil yaqdah. Siapa tahu dengan kamu beristiqomah
Meskipun zikir untuk lali-lali gak khusyuk, itu malah eling dunya, eling utang, eling apa tanggungan. Padahal lisane muni Allah Allah la ilaha illallah. Ya ora apa-apa lah. Siapa tahu ini dengan harapan menawa Gusti Allah mengangkatmu mulai dari zikir lali menuju pada zikir sing yaqdhah. Yaqdhah itu maksudnya sadar. Yang karena bertahun-tahun diamalkan, mulai dari tidak tahu artinya, akhirnya Allah tuntun dikit-dikit menjadi tahu artinya. La ilaha illallah kait biyen la ilaha illallah. Artinya jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Ngono tok. Akhirnya dituntun lagi. Ada min dzikri an ma'wujudil yaqdah ila dzikri ma'wujudil khudur. Ada akhirnya ngerti artinya. Sejak dari zikir ngerti artinya jadi istiqomai, terus siapa tahu Allah memberi pertolongan lagi menuju pada zikir ma'a khuduril qalbi. Lama-lama artinya mulai terbuka. Zikir seakan-akan dia dapat di hadapan Allah. Sadar. Setiap kali zikir dia sudah merasa khudur hatinya di hadapan Allah. Nah, dengan harapan begitu, makanya tidak boleh sekali-kali kita meninggalkan zikir. Meskipun zikirnya ora khusyuk, zikirnya ora artinya, enggak apa-apa wis. Apa tahu nanti dengan itu, dengan istiqomah tetap Allah tuntun sedikit demi sedikit ke makam berikutnya. Terus wa min dzikri ma'a wujudil khudur ila dzikri ma'a wujudil ghibah. Dari zikir hatinya khudur, kalau Allah dituntun maneh kepada zikir dengan wujudnya ghibah. Ghibah itu hilang, lenyap. Sesuatu yang hilang. Sesuatu yang selain Allah hilang semua. Amma siballah. Jadi sing enek sing dizikir iku jadi disebut Allah ya Allah tok. Di hatinya juga itu tok. Enggak ada yang lain. Nah, ngono. Jadi ila zikrin ma'a wujudi ghibah amma siwal madhkur. Dari khudur mau dari hati sing wis dituntun bisa hadir seakan-akan sowan di hadapan Allah, kemudian dituntun maneh karo paring ditulung Allah bisa nyampe kepada lenyap. Sesuatu yang selain Allah tidak ada, yang ada hanya apa yang disebut itu. Ya, zikir Allah yang ada di hatinya ya Allah. Zikir subhanallah subhanallah yang ada pada di hatinya ya Allah. La ilaha illallah yang ada pada diri hatinya ya Allah. Zikir apa saja intinya kan Allah. Subhanallah kah? Allah Akbar kah? Yang tujuannya kan satu. Tidak ada yang lain. Sing ngono kuwi ya bisa saja terjadi ngono lho ya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz ngono. Dan semuanya itu bagi Allah mudah. Enggak ada yang susah. Ngono. Makanya piye-piye kita enggak boleh meninggalkan zikir. Lah saiki zikir nek terus kira-kira kita zikir apa? Karena kita secara apa ya kronologi ngaji ini kan ngaji masih sekedar ngaji ngrungokne. Iso punya target zikir yang memang sudah diturunkan dari guru kepada kita. Nah, perlunya itu kita cari supaya sanad keamalan kita, keilmuan kita ada berkesinambungan. Itu namanya zikir. Bisa saja sekarang zikir terserah maunya apa, subhanallah kah, la ilaha illallah kah, atau sholawat istighfar setiap hari, silahkan, terserah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Diwaca sih. Fa'asa menawa sapa Allah. Nek Gusti Allah mesti ora menawa lah. Ya ta.
istilahnya pastilah ayar fa'aka yen to ngangkat ing sira sapa Allah ing sira ayur yuroki kategese ngunggahake sapa Allah ing sira min dzikrin saking dzikir ma'a wujud ghafatin sertane wujude lali diangkat atau dipindah ila dzikrin maring dzikir ma'a wujudi yaqdati sertane wujude kesadaran. Yaqdah maknane melek, bangun tidur yaqdah. Eling lah. Ayatai qadha tegese eling ati. Lima maring bayang nyasibu kang mantesi apa ma hadratahu ing hadir ing ngersane Allah taala. Jadi yaqdah itu ingat. Minimal apa yang ketika dibaca itu dia sadar. Artinya apa, maksudnya apa. Ini berarti yaqdah Ustaz. Ya. Tingkatannya gini ya. Dari dzikir ma'al ghaflah ya ta? Menuju dzikir wujud yaqdah. Ghaflah itu lalai, yaqdah itu sadar. Setelah sadar menuju pada dzikir bil khudur. Ya ta? Setelah khudur sampai kepada ghibah amma siwah. 4 ya. Dzikir ya. Dari yaqdah eling ingat pada Allah menuju pada dzikir ma'al ghibah. Ghibatun itu hilang, lenyap segala sesuatu selain Allah itu enggak ada. Yang ada hanya yang didzikiri ya. Disebut apa? Allah. Allah itu sing enek ning atine kuwi. Itulah kayak apa hikmah yang ke 46. Teruskan. Bi ayat kula kelawan yen to mlebu apa alqalbu ati hadratar rabbi ing ngersane pangeran. Payuraqi bahu mongkon nuli marakake sapa ngawasi ya apa qalbu ing pangeran. Hatta dzakarahu sehingga eling khala dzikrihi ya. Dalam nalikane elingi ati atau dzikire ati. Wala yakfurulan ora lali apa ati anu saking rabbun ngono iku nek dzikir kundur iku hatine hadir seakan-akan lagi menghadap lah sopan dengan Gusti Allah nalika dzikir eling artine eling maknane karena yang kita dzikir itu kalimat gitu eling maksudnya nek Allah ya eling Allah nek subhanallah artinya apa sih subhanallah intinya ya ning jerone ya Allah akbar maha agung sak agunge Allah ku sapira gedene sapira lah iku ditelusuri terus iku jenenge ma'a khudur ngono Imam Abdul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an beliau juga memberi komentar dengan hadis apa keterangan ini. Az-zikru unwanul wilayah wa manarul wasilah wa tahqiqul iradah wa alamatu sihhatil bidayah wa kayak wa dalailatu wa dilalatu sifatin nihayah gitu iki ngendikane Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi zikir itu adalah sebagai tanda-tanda kewalian tanda-tanda kewalian artinya wong sudah makom wali itu mesti punya target zikir ngono mbah dikire sing wis ora kaya dikira awake dhewe ya kadang wong muru meneng kaya wong gila tiba iku waliullah dan nanti ora tau dikir lho dan dikire bukan makam kita mungkin dikire wis nang ati utawa ning anu iku segibah mau saya
No. Jadi zikir itu sebagai pertanda kewalian, unwanul wilayah. Terus wa manarul wasilah, dan sebagai pertanda juga tengere wusul wong ini istekon bener-bener wis tumeka hasil wusul niku mesti enake isine mung zikir. Terus wa tahqiqul iradah, dan iradah itu keinginan yang sudah pada sampai makam hakikat iradah, keinginan yang selama ini dituju ya hakikat itu. Wa alamatu sihhatil bidayah, dan sebagai tanda sihhatil bidayah. Sihhat itu sahnya permulaan hidayah. Wa dilalatu sifatin nihayah, dan sebagai petunjuk akan beningnya makom nihayah. Nihayah itu puncak daripada hidayah. Nah, makanya ada bidayatul hidayah. Bidayah itu permulaan hidayah. Nek enek kata permulaan berarti enek pungkasan. Enek pangkal, enek ujung, berarti gitu. Awalnya bidayah apa, akhir hidayah apa? Nihayatul hidayah. Ngono. Jadi zikir itu sebagai petunjuk, pertanda bahwa orang itu sudah mendapatkan hidayah. Awal mulanya di situ. Terus kalau kok dekne garap zikir iki piye? Terus digarap sampai dia mencapai pada nihayatul bidayah. No. Falaisa wara dzikri syai'un. Bab ini malah lebih tegas mana? Tidak ada sesuatu yang lain untuk mencapai kepada Allah kecuali zikir. Wala wara dzikri syai'un, tidak ada selain zikir yang bisa nyampai pada itu, enggak ada. Ya semua zikir aja. Tandane kewalian yang zikir, gitu. Tandane wusul yang zikir. Tandane wong nek kemauane sudah sampai pada hakikat yang zikir. Bagaimana? Tandane orang pertama kali mendapat hidayah Gusti Allah, itu yang zikir. Orang sampai kepada nihayatul bidayah yang zikir. Piye-piye tetap zikir. Nah. Pes. Wa jami'ul khisalil mahmudati raji'atun ila dzikri. Lho segala pakerti sing apik yang terpuji, wis pokoke perilaku apa sing terpuji iku bermuara kepada zikir. Raji'atun iki bali bermuaranya neng zikir. Wong diarani apik sapa wis? Apik munggo agama lho iki, maksude apik dalam perspektif tasawuf ya ta, perspektif kacamata tasawuf. Ora kok apa dalam kacamata duniawi. Apik piye wong dadi jempel kok apik. Nek mung kowe wong mata-mata dunia kan ngono to. Ngono kok jadi tasawuf, ngono kok jadi wali. Ngurus awake dhewe ra becus, atus ora tau. Bajune ya compang camping ya kan. Rata-rata kayak ngono. Padahal nek perspektif tasawuf sudah makom wali. Tapi tidak semua wong ojeke arane wali. Nek wong gede wong sing di perut dalan kuwi anggere ngono mbok arane wali. Belum tentu. Ya. Wa mansuha an dzikri, dan sebagai tempat cukule apa munculnya amal-amal baik itu juga dari zikir. Wa fadailu dzikri kasiratun min antuqsa walam yarudda fihi. Fadilah zikir itu tidak bisa dihitung, saking oke. Tidak bisa dihitung. Ya cara keneone bermuara dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu fadhkuruni adzkurkum. Di Al-Qur'an ya.
Fadkuruni, pada ingatlah kalian semua kepadaku, adkurkum, maka aku juga akan mengingatmu, mengingat kalian. Terus enek maneh yang diceritakan oleh Nabi ini tentang dawuh Gusti Allah, tapi yang menceritakan Nabi namanya hadis qudsi. Ya, di ayat memang begitu kan, ingatlah oleh kalian akan aku, ingatlah kepadaku, niscaya aku juga akan mengingat kalian. Itu artinya di mana hamba diingatkan Allah, maka dengan otomatis kan Allah ingat, menyebut dia. Nah, satu sisi Nabi menceritakan hadis qudsi. Fima yarwihi anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana inta dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu khina yadhkuruni. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Iki sampai kaya ngene iki dawuh Gusti Allah. Aku ki tergantung penyanane kawulaku. Terserah nek kawulaku nyono aku apik, niscaya aku apik dhewe. Nek kawulaku menyangka aku ini jauh, maka aku jauh. Nek kawulaku ki nyangka aku ki dekat, aku kedekat. Jadi aku tergantung kawulaku wis terserah. Piyelah nyono aku. Mbak nong ini ki yo angel. Gawe husnudzon ning pengiran kira gampang. Bagaimana hati ini akan muncul husnudzon? Sementara di sisi lain kita melakukan kesalahan. Ibadah kita kurang, zikir kita masih kurang, mungkin ada kesalahan yang kita lakukan. Gitu. Lalu hati kita mau dipaksakan untuk menghusnudzon. Itu kadang juga perlu perjuangan, perlu ilmu. Sing enak ya ngono mau. Nek selagi kita itu lagi ngelakoni kesalahan, ya ta, sing enek mau rasa takut, gunung ojo-ojo. Apa husnudzon jarang iso. Ngono gitu loh. Tapi piye-piye Gusti Allah ngendikane ngono, aku ki tergantung penyonone hambaku, tergantung persangkaane hamba. Ngono titik. Dan aku akan selalu bersamanya selama ia masih mengingatku. Ana ma'hu khina yadhkuruni. Aku akan bersamanya selama ia mengingatku, berzikir kepada. Jika ia mengingatku, berzikirku, menyebut aku di dalam hatinya, maka aku akan menyebut namanya juga di secara siri. Nek awak dhewe iki sering zikir secara siri, Allah juga akan nyebut jenenge hambane secara siri juga, diingat kalau Allah. Ada. Terus indakarani fi malain, jika seorang hambaku itu mengingatku berzikir di jamaah, di keramaian, di banyak orang. Ya wong ngerti kabeh nek kowe iku Pak Yai iku lagi zikir, mimpin zikir ning lapangan. Bapane Allah juga akan menyebut namanya orang itu di kalangan makhluk juga. Bisa jadi makhluk-makhluk yang tidak tahu Pak Yai ini adalah dikenal dengan Gusti Allah. Bahkan ning alam malakut kan Allah juga menyebut, dikenali malaikat. Iku lho gambarku saiki lagi nyebut aku, namaku diagung-agungkan, disebut-sebut di lapangan sak menumbane wong. Allah juga mengumumkan dari malaikat barang. Khairun minhu. Bahkan Allah menyebutnya lebih baik. Andaikan kita lagi mimpin tahlilan, mimpin zikiran secara jamaah, paling dikira kono-kono nyebut Gusti Allah. Ya. Gusti Allah nyebut ning kono luweh-luweh. Luweh apik maksudnya, luweh meriah mana. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dhira'an.
Kalau ia berusaha mendekatkan aku sejengkal, maka akan aku sambut sedirok. Dia mau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa jaraknya mau sejengkal. Allah mendekatkan diri lagi lebih dari itu, lebih sejengkal. Apa sedirok? Sejengkal kan sakilan ya, sibron. Dari sedirok itu salangan. Ya, sakilan kan salangan kan lebih tua salangan. Nah, jadi piye-piye Allah itu menyambutnya lebih baik pokoknya wis. Ngono. Iku piye muarane piye? Ning zikir. Piye ning zikir? Ingat Gusti Allah ning ati, Allah juga ingat ning sembunyi-sembunyi, bukan kok ning ati. Masuk Gusti Allah duwe ati. Kok dipadakno menungso. Salah kok. Wa an taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu begini. Taqarrabtu bihi ba'an ya. Ba'an ini sak depo. Jadi nek seorang hamba berusaha mendekat menuju Allah sak dira, maka Allah bahkan sak depo lebih menyambut lagi, lebih cepat, lebih dekat lagi. Wa in atani bi yamsi ataituhu harwalan. Ngono. Kok umpama dhek mendatangiku dengan cara berjalan, aku akan menyambutnya dengan cara berlari. Ini bahasanya Allah kaya ngono. Jadi nek dhek iku mlaku menuju aku, tak sambut aku melayu. Ngono lho. Sampai kaya ngono. Lakana bidzalika lakana banyaktene ana apa kol iku bidzalika dalam mengkon zikir iku iktifaan ngalap cukup wa niatan lan tegese ngalap cukup wa dal hadis utai kila hadis muttafaqun dan sepakati an syikhati saking ing atas ala syikhati ya ing atase sahih hadis ngono ki lho hadis nabi ki memang sahih banget ya. Ini apa nerangnya pun zikir ta? Nerang zikir, piye zikir. Jadi pertama sapa wonge iki perintah dari Allah dulu ya. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku niscaya aku akan mengingat kalian. Nomor 1. Nomor 2 hadis qudsi. Ya hadis qudsi ngene. Inna intadzanni bi ya. Inna intadzanni bi ana intadzanni abdi bi ngono ya. Aku ki tergantung kaul penyonone kawulaku. Nek kawulaku ki mengingatku dengan siri, aku makan mengingatku dengan siri. Nek mengingatku dengan secara terang-terangan, secara berjamaah, secara ngokeh, maka juga aku menyebut namanya dengan ramai juga. Maksudnya nek Gusti Allah kersa nyebut jenengi kawulane secara rame, bisa jadi orang ini namanya tahu-tahu jadi viral, semua orang mengenalnya. Nah, utamanya ning alam malakut, alam malaikat itu yang terkenal dia namanya. Mereka Gusti Allah kenalnya. Nah, terus barang siapa yang mendekatkan kepadaku sejengkal, maka aku akan menyambutnya dengan sendiro. Barang siapa yang mendekatkan kepadaku dengan sendiro, aku akan sambut lagi dengan sedepo. Terus barang siapa yang mendatangiku dengan cara berjalan, maka aku akan menyambutnya dengan cara berlari. Wis pokoknya Allah luar biasa nek nyambut. Piye-piye tetap nganggo zikir. Saya kira demikian. Wa hadzal hadis muttafaqun ala sihhati. Ini hadis sudah dimufakati akan kesahihannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومقامه الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومقامه الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وخلقه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ومضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ومضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ومضى وسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.